kita orang Makassar tidak tiap hari juga makan coto. Karena coto itu isinya daging, jeroan, kolesterol semua. Kalau semua orang Makassar tiap hari makan coto, satu Makassar stroke. Mau ke dokter, dokternya stroke, ya kan? Kurang-kurangin makan coto ya. Ya dokter juga dong. Biar pembawa acara berita begitu kan. Selamat malam pemirsa. Ya kan begitu. Ditaruh maskernya dulu. Set. Ini acara after office ya namanya. Jadi karyawan-karyawan itu setelah bekerja ada kegiatan yang have fun begini ya begitu. Senang saya. Tapi kadang saya juga kayak iri begitu. Karena pas pandemi begini teman-teman ini masih bisa kerja begitu. Sementara ibu saya di Makassar pada saat pandemi kerjaannya hilang. Serius, ini ibu saya di Makassar itu dia biduan teman-teman. Penyanyi iya. Tapi dia bukan biduan yang tipikal yang bawa-bawa ular begitu, bukan. Iya. Serius. Bukan. Dia lebih ke buaya. Iya. Pada saat pandemi itu kerjaannya tidak ada, orderan organ tunggal dia hilang. Karena orderan organ tunggalnya itu tergantung ada tidaknya orang ijab kabul, ya kan, orang nikah. Jadi pas pandemi tidak ada itu. Kalau teman-teman semua ini karyawan-karyawan, pas pandemi masih bisa kerja dari rumah lewat aplikasi Zoom, ya kan? Penyanyi kerja dari rumah pakai aplikasi apa? Smule. Tahu kan Smule kan? Yang karaokean begitu, yang kadang suaranya nyampur sama ludah begitu. Karena headsetnya di bibir. Kadang kalau rap ketelan tuh, kasihan begitu. Kalau misalkan dia nampil di Zoom juga ribet kalau biduan nampil di Zoom. Ya kan? Mau disawer juga harus virtual. Misal ibu saya nampil kan, set, di depan laptop. Bismillah. Yuk, abang yang di ujung, transfer dong. Pakai BRI ya. Yuk yang di bawah nih Bapak Samsudin. Mute dong suaranya. Anakmu nangis suaranya masuk. Ribet begitu. Kasihan kalau dia nampil Zoom. Karena sampai sekarang teman-teman belum ada orang nikahan yang ngundang biduan di Zoom begitu. Tidak ada. Karena mendingan putar di YouTube ya kan. Kalau misalkan diundang kan kasihan begitu. Ibu saya lagi nampil. Kendalanya pasti satu, jaringan. Kalau di Zoom. Kalau masih stabil masih enak tuh. Wah kuncar waktu kunjung pacar. Pas jaringan tidak bagus. Wah cari pacar. Pas jaringan bagus lagi kadang cepet tuh. Wah kuncar. Kasihan begitu. Ya Allah. Makanya kasihan sekali dia di rumah itu. Karena saya juga kasihan. Tanggungan saya jadi dua begitu. Keluarga ibu saya dan juga keluarga saya. Sementara saya sudah punya anak. Menjadi bapak-bapak itu berat teman-teman. Asli. Karena baju anak-anak itu mahal sekali. Mahal. Saya pernah masuk nih bang di GI. Tahu kan GI kan? Mall elit begitu. Masuk. Saya masuk ke toko baju anak. Saya lihat baju anak, bagus sekali nih. Polos tapi baju kaos. Saya lihat harganya 2 juta. 2 juta saya kagetan, wih. Karyawannya nengok, daripada saya malu, akhirnya saya nyanyi Thailand aja. Wih. Karyawannya di samping, ai. Maksud saya, baju anak-anak 2 juta bahannya apa? Anti peluru. Iya kan? Oke lah kalau misalkan toko itu untuk orang-orang kaya begitu tidak ada masalah. Cuman saya takutnya ya, ada orang tua yang mau belikan baju anaknya di situ, pas dibeli anaknya sudah besar. Udah sempit begitu. Ayah, aku udah besar ayah. Tuh, lihat tuh makanya menabung di Britama. Bunganya kompetitif tuh. Nabung di Itol.
Dipakai terus lah. Belum lagi apa-apa ya, itu baju. Masih dalam perut saja, sudah banyak keluar biaya. Istri saya mau periksa USG. Gaya-gayaan periksa USG. Ya udahlah. Ternyata cuma lihat anak saya goyang-goyang saja 200.000. Goyang-goyang saja. Ini kalau menari mungkin 500. Dokternya bilang, tuh Pak, tuh anaknya goyang-goyang tuh. Dalam hati saya, jangan terlalu banyak goyang nak, biar Bapak bayar 100 gitu. Udah. Mahal. Terus, alhamdulillah ya, anak saya itu lahir tanggal 8 Juli. Itu bertepatan dengan hari biasa sih, tidak ada hari apa-apa. 17 Agustus juga masih jauh. Terus ada tetangga yang sarankan, kasih nama anakmu Juliani. Nah ini nih kebiasaan orang Indonesia. Kasih nama anak tidak mau pusing, sesuai bulan saja. Lahir Juli Juliani, Desember Desi, September Septi. Nama panjangnya Septiken Bivantu. Kalau dipanggil kondom, sini, iya. Saya tuh mau nama anak saya tuh yang keren-keren, begitu yang kekinian ya kan. Kesia, Keila, Keke gitu. Iya, makanya saya putuskan nama anak saya tuh Julianto. Sama aja ya, Julianto. Terus ada juga yang sarankan tetangga saya, kalau mau anakmu punya lesung pipi, pencet-pencet pipinya. Ini kan mitos, pencet-pencet begitu ya kan. Tapi kalau memang mitos ini benar, berarti dulu ya, yang mukanya lesung pipi semua, itu waktu kecil sudah dipencet-pencet pipinya. Tapi satu desa. Anak siapa ini? Anak siapa? Bercanda ya. Iya kayak ribet begitu. Akhirnya pas pandemi, saya stand up tidak ada awal-awal ya PSBB. Bingung begitu. Akhirnya saya jualan case HP teman-teman. Di Instagram. Tapi ya begitu, calon-calon pembelinya itu kadang aneh-aneh. Dia kadang tanya, bro, cash. Tiba-tiba begitu, cash. Ya. Saya sudah tanya, ini harganya ya bang, ini ongkirnya. Terus dia bilang, ongkirnya mahal. Saya baca begitu, saya kayak ngebayangkan mukanya begitu, kayak, ongkirnya mahal begitu. Maksudnya kalau kau belanja online, kau pastinya sudah tahu ada yang namanya ongkir, ongkos kirim, bukan ongkos mikir begitu. Iya kan? Abang-abang paket yang bawa tas besar itu kerja bukan hobi. Tahu ya yang bawa tas besar begitu? Datang ke rumah kan? Atas nama Abdur. Iya, ini paketnya. Tuh paket di dalam. Tidak ada tuh abang-abang datang. Atas nama Abdur. Iya. Yuk mendaki yuk. Yuk. Aku ingin mendaki gunung. Tidak ada. Ada lagi yang WhatsApp. Baru dia transaksi hari itu dia sudah tanya, bang. Barangnya kok lama ya? Ya Allah, maksud saya bos begini. Paket di dunia ini yang diantarkan bukan cuman kau, bukan. Dia langsung mau tahu, langsung ada barangnya begitu. Kalau kau mau barangmu cepat sampai, ngantar paketnya jangan pakai JNT. Pakai santet begitu. Jadi barangmu datang depan rumah langsung. Bukan, salah lagi. Jadi barangmu datang bukan depan rumah, tapi dalam perut gitu kalau disantet ya kan. Kalau di review juga enak ya kan. Guys, barang aku udah nyampe nih. Cuman aku unboxingnya paling lagi, ini ya ntar aja kali pas habis gitu. Karena masih di dalam perut nih tuh. Ada kawatnya guys, sumpah mau meninggal guys. Ribet teman-teman. Saya itu tidak mau juga marah sama customer. Karena namanya customer kan raja begitu. Sementara saya juga ya pembeli online juga begitu, sering belanja online. Lebih tepatnya istri saya sih. Istri saya awal-awal PSBB juga sering belanja online terus. Belanja online terus tuh. Saya sih sebagai suami senang begitu. Karena dia tidak usah keluar rumah untuk pergi ke mall. Tapi keranjang online shopnya kalau ditebus bisa beli mall. Sumpah itu keranjang online shopnya mahal sekali semua. Di rumah saya orange semua bang. Kardus Shopee semua, Shopee. Itu kalau saya susun, saya semen jadi kamar mandi. Orang kaya batu-batanya Supreme, saya Shopee. Tapi ya begitu, maksudnya sekarang itu zamannya ya online shop dan memudahkan kita juga sih. Karena cuma di online shop kita bisa taruh barang apapun yang kita suka, belanjaan apapun ke dalam keranjang
Dan kita bisa tebus kapanpun kalau ada uang. Tidak ada yang marah. Coba kalau di dunia nyata. Kita datang ke IKEA. Kita kasih masuk semua barang ke dalam keranjang. Kita taruh depan kasir terus kita bilang, insya Allah. Kalau ada rezeki saudara, saya datang tebus. Kasirnya bilang kacau. Cuman online shop begitu. Dan saya bersyukur sekarang sudah bisa stand up di depan teman-teman. Karena dulu itu Pak, saya juga pernah kerja jadi karyawan juga. Saya karyawan di pusat perkakas yang jual tangga, genset, tahu kan? Nah, saya itu dulu pernah jaga di bagian baju anjing. Serius. Iya, jaga rantai-rantai anjing begitu. Di Makassar. Dan itu saya lihat, ternyata rapi begitu. Ada hangernya digantung. Rapi begitu. Pernah ada kejadian, Bang. Ada ibu-ibu datang sama anaknya. Dia lewat begitu, terus dia lihat baju. Dia ambil dikasih pas di punggung anaknya. Ini bagus nak nih, cocok kayaknya ini. Saya lihat, dia tidak tahu ini kalau itu baju, gitu kan. Saya mau tegur, takut dia tersinggung. Nggak mungkin juga saya bilang, mohon maaf Bu, anaknya anjing kan, nggak bisa. Nggak bisa itu, tersinggung dia. Akhirnya saya ngomong pelan-pelan, mohon maaf Bu, ini untuk hewan peliharaan. Terus dia bilang, kurang ajar kau ya, kok sebegitu anak saya. Anaknya nangis gitu. Diam. Diam. Ya maksud saya itu, waktu saya jadi karyawan itu yang berpikir, kenapa sih mesti hewan itu pakai baju? Sementara kodratnya hewan, itu tidak pakai baju ya kan, sudah ada belunya. Memangnya kalian pernah lihat di alam liar begitu? Ada singa lari ngejar mangsa, jatuh karena keinjek rok sendiri kayak, itu kan kepanjangan ini. Tidak ada begitu. Ada beruang ketemu beruang lain, ditanya berapa harga outfit lu? Tidak ada kan? Sepatu kuda. Jaket nih kulit buaya. Gak ada begitu. Dan menurut saya ya, kalau misalkan kita agak mundur sini, nah agak terang tuh. Terus sekarang juga zamannya serba Instagram, Instastory. Tahu kan kalau misalkan kita ketemu, saya tuh malas kalau ketemu teman lama begitu. Karena dulu kalau misalkan kita ketemu nih teman lama kita, langsung saja kita bilang, apa kabar bro, agak gemuk kan sekarang. Cuman begitu. Tapi sekarang orang-orang ketemu teman lama dari jauh sudah ditodong kamera kayak, siapa nih? Siapa nih? Di zoom begitu, iya siapa begitu? Saya tidak tahu lah teman kau. Iya kan? Kadang kalau dilihat dulu, ya tidak terekam lagi. Akhirnya temannya disuruh ulang lagi, pulang dulu bro, pulang. Ya ops itu, ya. Siapa nih? Ribet sekarang. Tapi ya, saya kasih tahu ya untuk teman-teman yang sering ketemu teman lamanya dari jauh, pastikan dulu itu betul-betul teman lama kau. Karena kan manusia kadang ada miripnya kan, apalagi pakai masker. Takutnya dari jauh di Instastory, siapa nih? Pas dilihat, aduh siapa ya? Siapa nih? Siapapun kita sama di mata Tuhan, guys. Malu sendiri, Kong. Malu sendiri. Dan saya ini orang Makassar, teman-teman ya. Cuman tinggal di Jakarta, tapi masih banyak teman saya di Jakarta itu kalau ketemu saya selalu menganggap, Rip, kau orang Makassar ya? Enak dong tiap hari makan coto. Nah ini nih, maksud saya itu kita orang Makassar tidak tiap hari juga makan coto. Karena coto itu isinya daging, jeroan, kolesterol semua. Kalau semua orang Makassar tiap hari makan coto, satu Makassar stroke. Iya kan ribet begitu. Mau ke dokternya stroke, ya. Kurang-kurangin makan coto ya. Ya dokter juga dong. Iya satu Makassar begitu kan. Jadinya ribet. Cuma saya lihat tuh pernah ada penjual coto ya di online begitu. Dia tuh pakai trik menjual coto unik begitu karena dia pakai singkat-singkatan. Jadi menunya itu kayak janda, jantung daging. Janda jantung daging hati otak. Ini sih menarik begitu.
Karena buat yang langganan tinggal pesan sesuai ininya saja, judulnya ya kan. Tinggal datang begitu. Tapi saya takutnya kalau ada kasir baru, karyawan baru itu mesti di briefing lebih baik. Lebih betul begitu biar tidak salah paham. Misal nih kasir baru kan. Ada langganan datang. Woi, janda ada? Hah? Tidak ada bang. Tapi kalau itu sih suaminya sudah sakit-sakitan. Salah paham begitu ya kan. Atau misalkan ada temannya malam-malam, bapak-bapak WhatsApp temannya kan, bro, malam-malam begini janda hot enak nih, ya kan? Dibalas sama temannya, tapi istrinya yang pegang. Oh begitu mainmu, hah? Janda hot, oh kau pikir selama ini saya kurang hot, ah? Apa kurang janda diambil parang? Sini kau, saya mau jadi janda, sini kau. Ya begitu teman-teman. Kurang lebih itu dari saya. Terima kasih banyak supportnya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.